Kita sudah pernah bahas ya, guru itu ada 3 macam ya. Ada syekhut ta'lim, syekhut tarbiyah, ada syekhut tarqiyah atau syekhul fatah. Syekhut ta'lim itu guru yang hanya mengajari teori, membimbing tapi secara teori. Syaratnya 3. Ilmun sahih, ilmunya benar, aqlun rajih, akalnya bagus, bukan kamil ya, rajih, dia punya akal yang bagus. Ilmun sahih, kemudian aqlun rajih, lisan fasih, lisannya fasih menyampaikan materinya. Udah, itu namanya syekhut ta'lim. Syekhut ta'lim ini banyak banget. Mungkin daripada orang yang berlabel guru atau ustadz, kita ustadz, dari orang yang memiliki gelar ustadz 99%-nya syekhut ta'lim. Mungkin hanya 1% adalah syekhu tarbiyah. Tarbiyah itu yang tadi adalah syarat, aqlun sahih, ilmun sahih, aqlun rajih, lisan fasih. Ini syarat juga sama, ada tambahannya. Ini yang ada di sini tambahannya. Soleh, mursyid, nasih, arif bisyariah, dan seterusnya. Ini namanya syekhu tarbiyah. Yang lebih hebat lagi adalah syekhut tarqiyah atau syekh fatah. Yang ini bisa meningkatkan maqam seorang murid dari satu maqam ke maqam yang lain. Muridnya sudah soleh, cuman naikkan terus levelnya, terus begitu. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Fa in dhafirta bihi, ini pembahasan kita. Kalau kamu menemukannya, mendapatkannya, atau bahasa terjemahan lebih dalamnya, kalau kamu beruntung mendapatkannya, fa'alqi nafsaka alaihi, kamu serahkan dirimu kepadanya, pasrahkan. Bahasanya itu apa? Pasrah. Bukan belajarlah kamu kepadanya, belajarlah kamu kepadanya itu syekhut ta'lim. Bukan. Kalau syekh tarbiyah punya kriteria seperti yang disebutkan di atas. Kewajiban kita itu, kita memasrahkan diri, ibaratnya kita melemparkan diri kita ke beliau. Silahkan, pasrah, saya mau diapa-apakan, silahkan. Sampai ada istilah kal mayyit bayna yadayil ghasil, seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Mau diapa-apakan kan nggak protes, nggak ada. Nggak ada ceritanya mayit lagi dimandikan kemudian protes, ini kurang samponya pak, nggak ada gitu. Pingsan orangnya kalau gitu. Pas lagi digosok giginya biar bersih, tolong ini cabut nih, ada gigi palsu 1, ya nggak ada. Pasrah total, itu peribahasa untuk mengungkapkan kepasrahan total, seperti mayit di depan yang memandikannya. Allah, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kita harus pasrah? Kalau ada bahasa kalau ternyata kita diajari kesesatan, bagaimana? Ya hadza, kan langkah pertama kita itu memastikan beliau tidak sesat. Sama gini deh, supaya analoginya atau gampang dipahami. Analoginya dokter. Kita pengen berobat, kita punya penyakit yang ya perlu diobati. Maka langkah pertama apa? Mencari siapa yang bisa mengobati. Dicari dulu nih, seperti apa? Dokter Anu kriterianya begini-begini. Oh, ada yang memenuhi kriteria. Sangat terpercaya. Banyak yang sembuh berobat ke beliau. Dilihat dari
latar belakang akademisnya, oh luar biasa, pengalamannya luar biasa, karakternya luar biasa. Nah sudah, kira-kira kalau ketemu dokter begitu saat kita diberi resep obat masih nanya-nanya? Enggak mungkin kan. Itu yang pertama. Kan kita sudah jamin bahwa beliau itu bukan orang yang sesat. Orang satu syaratnya apa? Soleh. Soleh itu apa? Menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Tidak akan zalim, bahasa lainnya gitu aja udah. Nggak akan zalim sudah. Jadi nggak akan menjerumuskan, nggak akan menyesatkan, nggak akan sampai ke sana. Mungkin ada pertanyaan lagi yang kritis, Ustadz, mungkin tidak sengaja menyesatkan, tapi dia tidak sadar kalau dia sesat. Kan syarat berikutnya harus ngerti tentang syariat, alim dalam bab syariat, nggak akan tersesatkan. Yang mudah disesatkan itu siapa? Ahli ibadah, ahli ilmu, enggak. Makanya ahli ilmu itu lebih berat bagi setan daripada ahli ibadah. Dan derajatnya juga jauh, nggak bisa dibandingkan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Antum tahu cerita tentang satu penjahat Bani Israel yang pengen tobat, ada dalam hadis sahih. Pengen tobat, apa perbuatan kriminal yang dilakukannya? Membunuh 999 orang. Itu di samping perbuatan maksiat yang lainnya, nggak menafikan beliau ini punya perbuatan maksiat yang lainnya, kriminal yang lainnya. Bayangkan. Kemudian datang ke salah seorang yang dianggap bisa memberikan solusi. Bertanya simpel saja, apakah saya ini akan diampuni dosanya kalau saya bertobat? Jawaban orang tadi apa? Tidak. Iya, selesai, dibunuh sekalian menjadi 1000. Kemudian nggak putus asa, beliau masih mencari petunjuk. Beliau datang ke orang lain yang juga ditunjukkan oleh masyarakat, wah ini orang hebat dan seterusnya, pemuka agama. Didatangi, ketika didatangi ditanya, apakah saya ini masih bisa untuk diberikan tobat oleh Allah? Kalau memang bertobat, apakah dosa-dosa bisa diampuni? Jawabannya apa? Bisa. Dan ini tobat sungguhan. Antum tahu para pensyarah hadis bagaimana mengomentari hadis ini? Orang yang pertama yang didatangi itu ahli ibadah. Ahli ibadah senang ibadah, sehingga dilihat oleh masyarakat itu ini orang hebat dalam beragama. Tapi dia kurang bekal ilmunya, akhirnya bagaimana? Fatwanya sesat dan merugikan dirinya sendiri. Dia dibunuh orang. Syukur kalam. Orang kedua itu orang alim, ngerti, ulama betul yang kedua. Sehingga apa yang terjadi? Fatwanya benar, dirinya selamat, dan hamba tadi itu penjahat, yang asalnya penjahat tadi itu ternyata tobat sungguhan dan masuk surga. Kan syaratnya mursyid itu memang harus alim, titik, sudah nggak pakai koma. Belum lagi syaratnya kan harus tadi, harus nasih, tulus dalam melakukan perbuatan atau membimbing kita itu, tulus hanya menginginkan kebaikan untuk kita, udah selesai. Jadi celah untuk khawatir disesatkan itu udah kecoret, habis, sudah nggak ada. Secara akal murni dia, akal murni, logika murni masih mengatakan mungkin akan terjadi, tapi hukum tatanan alam semesta, kalau kita mendapati orang seperti itu, sudah tidak mungkin lagi orang begitu akan menyesatkan, titik. Makanya kewajiban kita saat ketemu orang begitu gimana? Udah, kita pasrahkan diri kita, serahkan, ini diriku, silahkan mau diapa-apakan, terserah kamu. Ini pertama. Alasan yang kedua, kan kita punya prinsip, kalau memang kita diperintahkan bermaksiat nggak usah dilaksanakan, sudah selesai. Kan itu prinsip sebagai seorang muslim yang mengikat sampai kapanpun juga. Jadi awas ya, jangan sampai ada salah pemahaman, Ustadz kok pasrah total begitu, berarti logika kita mati dong. Kalau begitu berarti nggak begitu, nggak begitu. Karena syarat-syaratnya tadi, betul di luaran sana ada yang pernah juga bertanya, masa iya sih Ustadz sampai segitunya kita harus pasrah?
Sebentar, bahasa sampai segitunya kita harus pasrah itu, Anda paham tidak kriteria seorang mursyid bagaimana? Ternyata dia nggak paham, dikira mursyid ada seorang guru, hajengan, kiai, itu disebut mursyid. Enggak begitu. Baik. Jadi itulah alasan kenapa para ahli tarbiyah mengatakan pasrahkan dirimu. Pasrah total sudah.